Breaking News. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat memasuki babak baru. Berkas perkara 4 tersangka pembunuhan Brigadir Yosua sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Pada hari ini kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua mulai dilakukan rekonstruksi. Untuk membahas terkait hal ini, kami sudah terhubung melalui sambungan daring bersama narasumber kami. Ada Pak Komjen Purnawirawan Ito Sumardi selaku mantan Kabar Eskrim dan juga pengamat kepolisian. Selamat siang Pak Ito. Selamat siang, Mas Jara. Pak Ito, Anda juga tentu hingga detik ini menyaksikan tadi ya rekonstruksi yang sudah dilakukan oleh tim SUS dan juga tim Inafis Polri di kediaman pribadi Irjen Ferdy Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Anda melihatnya apakah ini bentuk dari upaya dari tim SUS ataupun penyidik untuk melengkapi berkas karena masih belum lengkap oleh Kejaksaan nyatakan sehingga rekonstruksi ini harus dilakukan untuk melengkapi hingga P21. Pak Ito. Ya, baik. Yang pertama adalah untuk masalah rekonstruksi, kan kita tahu bahwa rekonstruksi itu adalah satu teknik ya yang diterapkan oleh penyidik di tingkat penyidikan untuk satu kasus guna menilai kebenaran daripada keterangan-keterangan baik para saksi maupun tersangka ya, sehingga akan diperoleh gambaran utuh kira-kira kejadiannya apa yang betul-betul terjadi. Semua ini didasarkan kepada hasil keterangan masing-masing tersangka dan saksi ataupun saksi mahkota yang kemudian disatukan dalam satu rekonstruksi ya, yang baru-baru kita ikut. Memang harus sekuen by sekuen ya, atau adegan per adegan yang harus diinikan. Ya, saya melihat bahwa di sini kasus rekonstruksi ini adalah merupakan kasus yang pertama kali dan sangat unik ya bagi saya selama menjadi anggota Polri dan sampai saat ini, karena belum pernah ada rekonstruksi yang dihadiri oleh Komnas HAM, kemudian Kompolnas, kemudian juga ada dari LPSK, dari pengacara tersangka ya. Jadi ini satu hal yang memang termasuk JPU, satu hal yang rekonstruksi yang baru pertama kali dilakukan oleh pihak kepolisian. Baik, Pak Ito, ini kan dikritisi oleh pengacara almarhum ya, Pak Kamarudin Simanjuntak, karena tidak diperbolehkan masuk untuk menyaksikan langsung. Apakah kalau dari rekonstruksi, kalau Anda katakan ini unik sekali, ada Kompolnas, Komnas HAM, LPSK dihadirkan, tapi pengacara dari korban tidak boleh masuk. Ya, apakah ini melanggar aturan transparansi, Pak Ito? Ya, saya kira enggak ya, karena memang prosedurnya demikian. Tapi karena sekarang memang ada satu kebijakan ya, atau diskresi yang dilakukan dengan mengundang pihak yang terkait, tentunya bukan, saya tidak dalam kapasitas menilai mengapa mereka tidak diizinkan. Barangkali ada pertimbangan penyidik ya yang mungkin mengapa beliau-beliau itu tidak diizinkan, dan saya kira mungkin bisa lebih ditanyakan kepada pihak penyidik ya oleh daripada pengacara ya. Baik. Anda tentunya mengenangani kasus lain, tidak hanya kasus sebelum-sebelumnya juga menyita perhatian, Pak. Tidak hanya kasus Yosua, tapi dalam suatu rekonstruksi saya minta gambaran Anda, apakah benar kalau pengacara itu dari korban tidak boleh masuk ya untuk menyaksikan langsung rekonstruksi? Dalam SOP-nya yang biasa dilakukan itu hanya penyidik aja, Mas. Hanya Kenapa? penyidik, oke. Ya, karena kan pengacara nanti mereka mainnya di pengadilan umum ya. Karena di pengadilan nanti, dan rekonstruksi itu sesuai dengan pasal dari Perkap nomor 6 tahun 2019, rekonstruksi itu dapat dilakukan. Jadi bisa juga tidak dilakukan gitu. Jadi tidak harus, sehingga hasil rekonstruksi ini bisa saja ada semacam perbedaan ya. Tetapi kan penyidik sudah memiliki gambaran utuh dari kasus ini yang akan dibawa oleh pihak JPU ke pengadilan. Jadi kehadiran JPU yang paling penting. Baik, Anda melihatnya pada hari ini sesuai tidak dengan janji Kapolri akan menyiarkan secara langsung sehingga publik mengetahui meskipun hanya disiarkan dari Polri TV? Saya kira saya melihat ini sudah sangat transparan ya. Bukan hanya kehadiran daripada pihak-pihak tertentu saja, tetapi dengan disiarkan melalui Polri TV ini kan paling tidak bisa direlay ya dengan stasiun yang lain. Ya, karena memang mungkin untuk menjaga ketertiban, ya kemudian juga menjaga hal-hal lain yang di dalam supaya tidak sesak ya, ataupun bagaimana, saya kira
ini sudah sangat transparan dan luar biasa menurut saya, dan satu hal yang unik ya. Pak Ito, ini Anda sebagai mantan Kabar Eskrim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini, apakah Anda melihat perlu tidak mengaitkan motif dengan masing-masing peran dari tersangka, Pak Ito? Kan kita sudah pernah mengikuti beberapa kali dalam perbincangan di beberapa stasiun TV ya, termasuk pakar-pakar, bahwa motif itu adalah sesuatu hal yang tidak penting sebetulnya untuk di pengadilan ya. Kenapa? Orang itu cenderung akan bisa membuat motif versinya sendiri untuk bisa meringankan sangkaan daripada pasal yang diberikan kepada yang bersangkutan ya, pasal yang dipersangkakan. Misalnya pasal itu terlalu berat ya, 340 dan 338 atau subsidiar. Saya kira orang akan membuat motif bagaimana supaya dia tidak masuk ke 340 kan. Bisa saja demikian. Jadi ya kalau motif itu yang disampaikan bisa saja, tetapi itu tidak menjadi bahan pertimbangan ataupun tidak menjadi salah satu alat bukti di pengadilan. Jadi motif itu menurut saya tidak terlalu penting ya, karena bisa saja seseorang membuat versinya sendiri. Demikian. Baik, sejauh mana konsistensi dari berita acara pemeriksaan dari para tersangka dengan reka adegan yang mereka perankan pada hari ini? Kalau kita melihat kan sempat ada perubahan BAP dari Richard Eliezer. Artinya ini akan ada potensi apa ya dari segi mental, informasinya Eliezer tidak berani atau bertatap muka langsung dengan Ferry Sambo dan pada hari ini dihadirkan di rekonstruksi. Artinya apakah ada potensi Pak Ito perbedaan antara BAP dengan reka adegan yang dilakukan pada hari ini masing-masing tersangka Pak Ito? Saya kira enggak ya, karena yang paling penting adalah materi dalam BAP. BAP itu pro justisia untuk keadilan yang digunakan di peradilan. Hakim tidak akan terlalu memperhatikan masalah rekonstruksi ya. Karena rekonstruksi ini kan bukan pro justisia, itu hanya ingin melihat gambaran apakah dari... Baik Pak Ito. Ya, mohon maaf kami potong, nanti bisa dilanjutkan. Kami harus ke lapangan untuk menyaksikan langsung jalannya rekonstruksi. Ya, Anda tengah saksikan reka adegan dari Richard Eliezer. Nanti kita akan kembali ke Polri TV, tapi kami akan lanjutkan kembali dialog kami bersama Pak Komjen Purnawirawan Ito Sumardi selaku mantan Kabar Eskrim. Pak Ito, kami masih tersambung dengan Anda. Kali ini dengan sambungan Zoom ya Pak Ito. Pak Ito, kalau kita melihat scene yang tadi atau reka adegan yang terakhir, kalau kita simak dari jurnalis Polri TV, ada adegan yang memperlihatkan Richard Eliezer ini diperankan oleh pihak lain dengan Ferry Sambo. Apakah hal ini akan mempengaruhi dari reka adegan pada hari ini, Pak Ito? Sama sekali tidak ya, Mas. Karena itu sudah biasa, sudah lazim bahwa ada peran pengganti. Peran pengganti ini tentunya dilakukan oleh penyidik dengan pertimbangan tertentu. Contohnya kalau Eliezer ini kan dia pangkat yang terendah di dalam satu kesatuan yang terlibat dalam kasus ini, di mana yang dihadapi adalah pimpinan tertingginya. Nah, sehingga paling tidak ada namanya efek psikologis yang dialami. Dan ini pun tentunya diperbolehkan ya, supaya nanti pada saat terjadi reka ulang ini tidak ada namanya semacam ada perasaan intimidasi dan lain sebagainya ya. Saya kira itu sah-sah saja, Pak. Baik, artinya rekonstruksinya ini hanya sebagai pelengkap dari berkas ya Pak yang akan di P21-kan oleh Kejaksaan, Pak Ito? Ya, betul, betul. Yang paling penting ini jaksanya kan. Jaksanya kan hadir di situ. Jaksa ini akan menilai apa yang perlu ditambahkan di dalam pemberkasan agar nanti pada saat dibuat rencana penuntutan itu sudah sesuai dengan keinginan jaksa. Baik. Memenuhi unsur-unsur yang dituduhkan kepada si tersangka. Baik. Si tersangka. Biasanya dalam sebuah rekonstruksi ada tindakan dari para tersangka untuk menyelamatkan diri nih Pak Ito dari ancaman hukuman. Kalau dari kasus ini ancaman hukumannya tidak main-main ya, hukuman mati, penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Anda melihatnya apakah ada usaha dari para tersangka untuk bela diri Pak, untuk menyelamatkan diri masing-masing? Tergantung ya, biasanya kalau kasus berat ini itu kan biasanya orang itu ingin berusaha supaya bagaimana menghindarkan ancaman dengan membuat satu versinya ya dalam reka ulang. Dan orang tersangka itu juga mempunyai hak ingkar ya, atau memungkiri apa yang dilakukan. Kan yang digunakan di pengadilan bukan hasil rekonstruksi, tetapi adalah hasil dari pemeriksaan
ya, berita acara pemeriksaan yang dibuat di bawah sumpah. Baik, Pak Ito, saya akan nanti bahas soal dugaan asusila yang masih diakui oleh Putri Cenrawati di Magelang. Tapi Anda jawab usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Kami lanjutkan kembali dialog kami bersama Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabareskrim, terkait dengan rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua. Pak Ito, saya lanjutkan kembali. Ini yang menjadi perhatian adalah dari para awak media, publik, dan juga masyarakat tentunya yang membuat Putri Cenrawati ini tidak menggunakan baju tahanan. Apakah karena memang belum ditahan atau prosedur seperti itu ya Pak Ito? Saya mungkin untuk menjawab ini saya agak sulit karena kalau menurut saya barangkali dilihat daripada kelazimannya seseorang yang disangkakan dan satu kasus tertentu tentunya harus adalah penahanan. Nah, kalau kita mengacu kepada pasal 21 ayat 1 yaitu kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangnya perbuatannya, nah ini kecil ya kemungkinan. Tetapi itu bisa ditahan dan bisa juga tidak. Tapi kalau melihat daripada pasal 21 ayat 4, salah satu adalah yang ayat A-nya adalah mengatakan apabila yang bersangkutan diancam lebih dari 5 tahun, maka harus ditahan. Nah, kalau ada alasan tentang kesehatan, biasanya itu adalah ada permohonan dari pengacara untuk dibantarkan. Tetapi kalau status tahanan, itu tentunya memang kebijakan daripada penyidik ya. Apakah dia menggunakan pakaian tahanan atau tidak. Nah, tentunya masalah ini saya kira itu semuanya sepenuhnya adalah dari pertimbangan penyidik ya. Tapi kalau kelazimannya itu akan baju tahanan ya. Baik, kalau kita melihat kondisi fisik ya dari Putri Cenrawati ketika melakukan reka adegan, masih mampu berjalan, berdiri dengan baik, kemudian melakukan reka adegan di peristiwa Magelang, termasuk di saat tengah berjalan di rumah Saguling, rumah pribadi dari Ferdy Sambo. Apakah perlu tidak Pak Ito menurunkan dari tim medis independen dari Polri agar memeriksa kesehatan Putri Cenrawati agar pemeriksaan lanjutan ini bisa berlanjut dengan tentunya dengan cepat ya, karena berkas 4 tersangka sudah di kejaksaan dan akan menantikan dari berkasnya Putri Cenrawati. Apakah perlu tidak penahanan lebih cepat terhadap Putri Cenrawati dalam waktu dekat? Karena kondisi kesehatan masih sehat-sehat saja kita lihat di reka adegan. Ya, saya yakin bahwa dari tim sus juga sudah melibatkan dari Dinas Kesehatan Polri ya, dokes, dan dokter-dokter itu akan menentukan apakah yang bersangkutan itu atau Putri PC dalam keadaan sehat ya, jasmani maupun rohaninya. Karena itu sebagai pertanyaan pertama yang ditanyakan seseorang pada saat diminta di BAP. Ya, apakah dalam keadaan sehat atau tidak. Jadi kalau misalnya dari dokter dari dinas mengatakan yang bersangkutan tidak ada masalah, saya kira memang harus semua prosedurnya. Baik, Pak Ito, sebelum menutup dialog ini, saya ingin pandangan Anda melihat dari pernyataan kuasa hukum Putri Cenrawati yang menyebutkan dalam BAP kliennya ini masih mengaku ada peristiwa asusila yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah pada beberapa waktu lalu, pada bulan Juli ya. Ini artinya memang kasus asusila ini akan tetap dipertahankan sampai pengadilan. Pandangan Anda seperti apa, Pak Ito? Ya, kita lihat pertama, kasus ini kan tadinya bermula hanya di Duren 3 ya. Di mana di Duren 3 itu ada laporan Ibu PC bahwa ada sebab pelecehan, ya, upaya pelecehan, maka terjadi kejadian yang jadi di Duren 3. Tapi ini kan sudah dihentikan. Kemudian sekarang muncul yang di Magelang. Nah, pertanyaan saya kan, yang di Magelang apakah sudah bikin laporan polisi terdahulu? Kan? Kalau belum, kenapa muncul belakangan? Ya, tentunya ini juga nanti akan jadi pertimbangan penyidik. Apakah keterangan ini perlu untuk dimasukkan ke dalam berita acara
apakah nanti dari pihak jaksa juga akan lihat apakah mungkin penjelasan atau keterangan ini terkait tidak dengan kasus yang ada, ya saya kira mungkin kembali kepada masing-masing penyidik maupun jaksa. Tapi untuk kasus ini menurut saya memang kasus Magelang ini muncul, ini berjalan. Sehingga tentunya ini akan menjadi pertimbangan dari penyidik dan penuntut umum untuk mempertimbangkan apakah perlu masuk dalam konstruksi kasus yang di Duren 3 atau tidak. Baik Pak Ito, terima kasih atas pandangan Anda siang ini bersama kami. Kita nantikan nanti 78 reka adegan yang akan diperankan oleh masing-masing tersangka dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua. Terima kasih Pak Ito atau Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim Polri bersama CNN Indonesia Breaking News. Selamat siang, selamat sehat selalu Pak Ito. Selamat siang.